Resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online pinjam duit. Ya, ada beberapa dari teman-teman di luar sana yang mendapatkan ancaman dan mungkin salah satunya kalian. Ya, DC-nya bilang bahwa akan segera datang ke rumah dan DC-nya bilang akan bawa pihak yang berwajib. Ya, ini pihak yang berwajib juga nggak jelas ya, apakah polisi, tentara, dan lain sebagainya. Tapi apakah faktanya memang pernah ada di lapangan seperti itu? Ya, pernah. Tapi kita nggak bisa memvalidasi apakah itu aparat itu, polisinya itu atau tentaranya itu benar-benar asli atau bukan. Ya, karena mungkin bisa aja kan orang pakai seragam dan lain sebagainya hanya untuk gertak dan hanya untuk menakut-nakuti. Nah, di sini saya pengen share juga buat teman-teman sekalian, yuk kita mulai nggak boleh takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Kita mulai melek akan hukum-hukum yang berlaku. DC datang, boleh nggak bawa polisi? Ya suka-suka mereka mau bawa polisi atau enggak. Tapi polisinya nggak berhak buat ngapa-ngapain. Nggak berhak buat nangkap, nggak berhak buat integrasi kalian. Karena ini tuh urusannya perdata bukan pidana. Kecuali polisinya diutus dengan surat penagihan, surat tugas gitu ya, mungkin ada penyitaan barang hanya untuk mengawal agar tidak terjadi keributan dan lain sebagainya, hanya untuk mengawasi, bukan untuk menangkap, bukan untuk memenjarakan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal DC datang, kita terlalu jauh ya. Pertanyaannya adalah apakah pinjam duit punya DC lapangan atau tidak? Itu tuh yang paling penting sebenarnya. Nah, menurut saya pribadi, mereka masih belum punya DC lapangan. Jadi teman-teman nggak perlu takut, teman-teman nggak usah ragu, teman-teman juga nggak usah khawatir terhadap DC lapangan yang bakal datang dan seterusnya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang paling penting teman-teman harus tetap tenang. Teman-teman harus berpikir jernih dan teman-teman jangan malas untuk membaca aturan dan undang-undang yang berlaku soal pinjaman online atau pinjol atau hutang piutang aja deh. Biar teman-teman lebih tenang, nggak gampang dihasut oleh oknum-oknum DC. Karena kita itu nggak bisa memilih ya. Kita dapat DC yang baik atau enggak. Kita dapat oknum DC yang suka bermain curang atau mungkin suka menghasut kalian, suka nakut-nakuti kalian. Kita nggak bisa milih. Jadi ya, kita harus berpegang pada diri kita sendiri, berpegang pada wawasan dan pengetahuan kita sendiri, agar ya nggak gampang dibodoh-bodohin oleh mereka. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, jangan sampai kalian kacau hanya karena pinjol-pinjol kayak gini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.